Pada minggu ini, kita melanjutkan pembahasan topik tahapan memahami. Ada dua tool yang kita pelajari, yaitu AS5x Why dan Stakeholder Map. Tool AS5x Why digunakan ketika desainer hendak memahami suatu masalah secara mendalam. Dengan kata lain, desainer hendak mencari akar permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Yang bisa dilakukan dengan tool ini yaitu, yang pertama, akar permasalahan bisa ditemukan. Yang kedua, solusi lebih permanen bisa dikembangkan. Yang ketiga, menggali lebih mendalam dan lebih luas, ya, dibandingkan hanya hal-hal yang sudah jelas. Yang keempat, menemukan wawasan baru, ya, dan nantinya bisa lebih mengejutkan ya ketika menggali lebih mendalam. Informasi tambahan mengenai tool ini adalah alat ini biasanya digunakan pada tahapan awal, ya, memahami, dan tahapan pengujian. Masalah yang tersembunyi ini bisa terungkap dengan bertanya secara iteratif. Pada tahapan pengujian, desainer bisa mengetahui fungsi dan alur kerja yang sudah baik. Apakah masih perlu diperbaiki atau tidak diperlukan lagi. Di dalam tool ini biasanya membutuhkan dua orang, di mana satu orang terlibat dalam percakapan atau obrolan dan satu orang melakukan perekaman, ya, atau dokumentasi. Durasi umum 30 sampai 40 menit, ya, saat menggunakan tool ini. Alat yang dibutuhkan untuk AS5x Why mirip dengan alat ketika digunakan untuk interview for empathy, yaitu buku, pulpen, dan kamera. Berikut template dari tool AS5x Why. Ada dua kolom. Kolom yang pertama berisi 5x Why dan kolom yang kedua berisikan jawaban, ya, dari pertanyaan why tersebut. Cara menerapkan tool ini, ya, bisa menggunakan gambar dalam bentuk foto atau sketsa, ya. Tujuannya untuk membantu mengilustrasikan masalah. Di mana langkah yang pertama, ya, mulai dengan bertanya mengapa sesering mungkin. Langkah berikutnya adalah berhenti bertanya jika sudah mencapai akar masalahnya atau jawabannya sudah tidak relevan. Kemudian bisa dilanjutkan dengan dua opsi. Opsi pertama adalah jelajahi masalah lain dengan melakukan AS5x Why lagi. Opsi kedua adalah berdiskusi secara mendalam, ya, berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh orang yang diwawancarai. Berikut contoh penerapan tool ini. Skenario website perusahaan yang down. Why yang pertama, mengapa bisa down? Jawabannya karena kehabisan memori. Why yang kedua, mengapa bisa kehabisan memori? Karena tidak dikonfigurasi dengan benar. Why yang ketiga, mengapa tidak dikonfigurasi dengan benar? Karena admin website membuat kesalahan. Mengapa admin website membuat kesalahan? Karena tim pengembang tidak memberikan instruksi yang lengkap. Mengapa tim pengembang tidak memberikan instruksi yang lengkap? Karena mereka kira instruksinya sudah jelas. Selanjutnya, setiap penyebab masalah yang ada dicarikan cara menanggulanginya.
Penyebab yang pertama, website kehabisan memori. Ya, penanggulangannya dengan misalnya ya, restart komputer atau server, kemudian jalankan kembali sesegera mungkin. Penyebab yang kedua, konfigurasi yang tidak tepat. Nah, ini penanggulangannya ya bisa dengan membuat prosedur atau standar operasional prosedur ya, SOP, untuk verifikasi konfigurasi sebelum update. Penyebab yang ketiga, admin situs melakukan kesalahan. Nah, ini dapat ditanggulangi dengan memastikan admin situs mengetahui cara menjalankan website. Penyebab yang keempat, tim pengembang tidak menyediakan instruksi yang lengkap. Nah, ini dapat ditanggulangi dengan melatih ya tim pengembang menyediakan instruksi yang lengkap. Penyebab yang kelima, tim pengembang mengira instruksi sudah jelas ya. Nah, jadi ini penanggulangannya ya berdiskusi dengan manajer tim pengembang ya terkait instruksi tersebut. Berikut contoh lain dari penerapan tool ini. Skenario transportasi dari seseorang yang tidak efisien ke kantor. Mengapa tidak efisien kantor? Karena tidak memiliki kendaraan sendiri dan naik angkutan umum. Mengapa naik angkutan umum? Karena biaya yang terjangkau. Nah, tetapi tidak nyaman. Mengapa tidak nyaman? Karena sering kena macet. Mengapa sering kena macet? Karena lalu lintas padat. Mengapa lalu lintas padat? Karena banyak yang beraktivitas di pagi hari. Berikut contoh cara penanggulangan dari penyebab masalah yang telah diuraikan di slide sebelumnya. Karena tidak memiliki kendaraan sendiri dan naik angkutan umum, ada opsi dengan membeli kendaraan sendiri. Nah, tetapi asumsinya adalah orang tersebut tidak bisa mengendarai dan perjalanan pulang dan pergi ke kantor cukup melelahkan. Penyebab karena biaya yang terjangkau tapi tidak nyaman. Nah, sebenarnya ada opsi naik taksi ya. Nah, cuman di sini asumsinya naik taksi nyaman tetapi ongkos agak mahal. Penyebab karena sering kena macet. Ya, dengan solusinya naik ojek dan berangkat lebih awal. Nah, asumsinya di sini berangkat lebih awal, jadi butuh waktu lebih lebih banyak gitu ya, jadi kurang efisien. Nah, penyebab karena lalu lintas padat, ya bisa juga dengan naik ojek ya solusinya. Karena banyak yang beraktivitas di pagi hari, ya penanggulangannya sama opsinya ya bisa masuk shift sore. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana supaya meningkatkan efisiensi waktu ke kantor dengan mempertimbangkan biaya, kenyamanan dan keamanan. Ya, di sini arah solusinya adalah dengan naik ojek konvensional. Berikut contoh penerapan dari tool ini untuk masalah yang lain, yaitu ojek konvensional yang kurang efektif. Mengapa naik ojek konvensional kurang efektif? Karena perlu berjalan kaki menuju pangkalan ya, atau terminal. Mengapa harus jalan kaki menuju pangkalan atau terminal? Karena driver menunggu di sana. Mengapa driver menunggu di sana? Karena driver menunggu untuk mendapatkan orderan. Mengapa driver menunggu untuk mendapatkan orderan? Karena tidak semua pelanggan mengenal driver tersebut. Mengapa tidak semua pelanggan mengenal driver tersebut? Karena driver tidak hanya satu dan pelanggan tidak menyimpan informasi kontak dari driver. Berikut contoh cara penanggulangan dari setiap penyebab masalah. Penyebab karena jalan kaki menuju pangkalan ya bisa ditanggulangi dengan menelepon driver untuk jemput di lokasi. Penyebab driver menunggu di sana ya bisa ditanggulangi dengan ya kita melakukan pemesanan ya supaya kita cukup tunggu di rumah.
Penyebab karena menunggu untuk mendapatkan orderan ya dapat ditanggulangi dengan perlu adanya aplikasi untuk memudahkan driver mendapatkan orderan. Penyebab tidak semua pelanggan mengenal driver tersebut. Nah, aplikasi dapat menghubungkan pelanggan dan driver meskipun tidak saling kenal. Penyebab driver tidak hanya satu dan tidak menyimpan kontak driver ya. Jadi maksudnya si pelanggan tidak menyimpan kontak driver. Penanggulangannya ya aplikasi mampu mendapatkan driver meskipun pelanggan tidak menyimpan kontaknya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bagaimana menghubungkan antara driver dan pelanggan sehingga pelanggan bisa dijemput di tempat dan driver tidak perlu menunggu lama di pangkalan atau terminal. Ya, jadi opsi solusinya diperlukan aplikasi atau teknologi sebagai pengganti pangkalan sehingga pelanggan dan driver dapat melakukan transaksi secara lebih fleksibel dari mana saja. Berikut ini adalah 3 website ya yang berisikan informasi tentang tool AS 5 kali Huai yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan.